Dan sebenarnya pertanyaan dari Om Ewin ini bukan ranah saya lagi nih. Tapi tanggung jawab lebih besar. Dan lebih basah kali ya? Kalau bicara masalah basah kering itu kan bukan ranahnya kita untuk Memuaskan orang. memuaskan orang kan seperti itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore sahabat-sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Lagi-lagi ini masih di masa pandemi ini. Selalu diingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak dimanapun Anda berada karena pandemi belum berakhir. Oke, jumpa lagi kita di Begesah. Kali ini Begesah ini cukup jauh ini. Sengaja saya melancong ke Kota Nanas, Kota Prabu Mulya tepatnya, menemui teman lama yang lama tidak jumpa, namun pada akhirnya yang bersangkutan ini rupanya telah berpindah tugas dan berganti bidang. Nah, siapa beliau? Namun sebelum itu jangan lupa nih, kami ingatkan untuk mendukung dan mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah. Karena subscribe itu gratis, tidak menambah hutang negara. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video ini dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar. Di sebelah saya nih, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya perkenalkan, ini tak asing lagi nih mungkin, baik di jajaran pemerintahan maupun masyarakat Oku, khususnya yang di Peninjauan dan sekitarnya, Mas Gawang Madli. Apa kabar Mas Gawang? Alhamdulillah baik. Mas Gawang ini kan kalau kami sebagai wartawan mengenalnya dulu humas lah ya. Ya, humas. Kalau bahasa di Talisman dulu mungkin ada bahasa tersendiri ya. Ya. Mas Gawang ya. Itu Mas Gawang kalau boleh tahu masuk Oku itu tahun berapa sih? Saya start masuk Oku itu boleh dibilang tidak terputus itu dari Agustus 2011. Agustus 2011. Yes. Ketika itu masih masih JOB Pertamina Talisman Ogan Komering. itu memang dari rekrutan JOB Talisman atau pindahan dari perusahaan lain dulu Mas Gawang dulu? Kalau boleh Jadi tahu. kalau boleh Bercerita. sedikit, dulu tuh saya tuh orang freelance. Ah, Freelance dalam arti kan di mana ada proyek survei seismik sesuai dengan grup, saya tuh selalu ikut di dalam grup itu sendiri. Dan di 2011 kebetulan JOB Pertamina Talisman itu ada proyek survei seismik yang saat itu dari JOB Pertamina Talisman Ogan Komering butuh personil humas yang kompeten untuk menangani survei seismik itu sendiri. Dan alhamdulillah dengan kondisi apa adanya, dengan semua keterbatasan, saya diberi mandat untuk sebagai public relation di survei seismik itu sendiri. Kalau di industri survei seismik itu yang diistilahkan QC, quality control, tapi di divisi humas. Begitu. sebelum ke JOB Talisman tadi. Ya, sebelum JOB. Seiring waktu dengan proyek itu mungkin dibilang berhasil dari sisi JOB, seiring waktu saya di-hire ataupun diangkat masuk struktur daripada manajemen JOB Pertamina Talisman di divisi humas. Oh, Itu. disitulah awalnya. Ya. Yang bisa dikatakan ya permanen lah sebagai Ya, pekerja di sebagai pekerja di JOB itu sendiri. JOB itu sendiri. Ya. Oke. Artinya JOB Talisman itu sendiri hadir jauh sebelum Mas Gawang masuk mungkin ya. Wah, kalau JOB Pertamina Talisman itu wilayah kerja Ogan Komering itu WK Ogan Komering itu mulai berjalan itu di 1989. 1989, terus ada beberapa ganti nama dari JOB Pertamina CNW, Bupali, terakhir Talisman. Oke. Setelah Talisman beralih lagi yaitu Jetstone.
Jetstone. Ya. Artinya 89 itu memang sumur baru waktu itu buka ya? Ya, sumur baru buka. Peninggalan Belanda bukan? Ada beberapa sumur peninggalan Belanda, tapi sampai dengan kondisi saat ini sumur peninggalan Belanda itu belum ditindaklanjuti kembali. Oke. Sekilas sedikit Mas, kita bicara ini kan kita memberikan sedikit informasi nih kepada masyarakat. Orang kan tahunya sampai sekarang nih masih nama Talisman ya. Ya. Padahal kan sudah berubah PHE ya. Ya. Bisa diceritakan itu kapan peralihan nama itu dan kenapa itu waktu itu? Kok bisa diambil alih oleh Pertamina? Ya, ini sebenarnya kalau dari pertanyaan dari Om Wiwin ini, kalau bicara kenapa diambil alih Pertamina, ini sebenarnya memang ranahnya pemerintah kita. Oke. Tapi semangat daripada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi, setiap blok wilayah kerja migas yang habis itu diamanatkan untuk diambil alih ataupun diteruskan dikelola oleh Pertamina itu sendiri. Nah, kebetulan JOB Pertamina Talisman atau JOB Pertamina Jetstone di 2018 wilayah kerja itu memang kontrak sama pemerintah Republik Indonesia habis. Jadi diteruskan oleh Pertamina dalam hal ini menunjuk PHI untuk mengelola blok Ogan Komering itu sendiri. Oh, tahun berapa persisnya? Secara resmi diambil alih? Secara resmi itu di April 2018. 2018. Ya, tadinya kalau memang secara resmi, secara kontrak itu kan Februari 2018, tapi karena ada sesuatu arbitrasi yang memang ini akhirnya diperpanjang, sempat transisi 2 bulan, masih JOB di April. Itu pure memang wilayah kerja Ogan Komering itu Pertamina dalam ini PHI meneruskan. Sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang. Oke. Mas Gawang kan dulu kan waktu di Talisman itu kan membidangi humas tadi ya? Ya. Kalau boleh tahu sebutan sebutan bidang yang itu apa namanya aslinya sebenarnya? Jadi di industri migas itu sebenarnya humas itu bahasa, dalam arti kan bahasa umum lah. Bahasa umum. Kan ada bahasa tersendiri ya? Bahasa tersendiri dalam arti kan public relation. Public relation dalam arti membidangi di situ kehumasan, terus membidangi sosial, membidangi juga ya Komdep. Dalam arti Komdep itu, kalau kita bicara Komdep itu kan CSR. Oke. Kalau bicara CSR itu kan tidak melulu perusahaan itu hanya membantu, istilahnya sebatas charity ataupun sebatas bantuan yang sifatnya sekali, tapi konsep daripada Komdep ataupun CSR itu lebih membidangi pemberdayaan masyarakat. Kenapa saya bilang lebih memberdayakan masyarakat? Ya, bagaimana masyarakat sekitar, khususnya masyarakat di wilayah kerja Ogan Komering itu sendiri bisa mandiri. Bisa mandiri, baik di bidang penguatan ekonomi, terus di bidang perkebunan. Nah, di situ perusahaan selalu berusaha mengajak daripada masyarakat itu bisa mandiri. Dalam arti kalau memang dilihat masyarakat tertentu itu memang mereka getol untuk bidang pertanian, soalnya masalah perkebunan. Di situ perusahaan bisa mendampingi dalam arti kita panggil pihak-pihak pertanian, penyuluh pertanian ataupun pihak instansi-instansi terkait supaya hasil pertanian tadi dalam arti kan sesuai dengan keinginan mereka. Terkadang kan kita itu kan bercocok tanam itu kan luas, banyak, tapi tidak sesuai dengan keinginan. Hasil. Kita kan kalau bicara masalah suatu pekerjaan itu kan pasti orientasinya kan hasil. Kan itu kan? Nah, jadi di situ kalau kita memang mengikuti dengan mekanisme dari istilahnya perkebunan itu sendiri, pertanian, ya memang efektif. Oh, artinya tidak hanya memberikan sesuatu tapi dikawal juga, Bang? Ya, dikawal juga. Sampai tuntas. Sampai tuntas, sampai berhasil. Nah, itu kan salah satu tugas Mas Gawang waktu itu. Itu salah satu tugas kita, tapi di sini kan tidak bisa juga kita berjalan sendiri tanpa juga istilahnya kan punya tanggung jawab yang sama. Apa itu punya tanggung jawab yang sama? Kedua belah pihak. Iya, kedua belah pihak. Masyarakatnya memang gigih untuk mendapatkan ilmu itu sendiri.
dari unsur istilahnya pemerintah juga istilah mensupport, Ya. memberikan istilahnya edukasi kepada masyarakat, dan dari sisi perusahaan juga kan punya batasan-batasan. Tidak semua istilah kelompok itu mulai dari A sampai Z kita bimbing. Nah, jadi konsepnya kalau memang ini sudah mandiri ya kita lepas, kita beralih ke masyarakat yang lain yang lebih membutuhkan. Jadi tidak bicara mutlak masalah pertanian, mungkin lebih ke masalah perikanan, Itu ataupun masalah ekonomi kreatif, dalam arti kan kerajinan seperti itu yang dimaksud pembatasan tadi. Ya, Artinya ketika mereka sudah bisa survive juga, lepas misalnya. ya lepas. Nah, cuman terkendala kita itu kadang kita sudah istilah menurut kita sudah bisa mandiri, tapi terlepas itu setelah pendampingan tidak didampingi lagi, ya semangatnya mulai berkurang, kendor. Itu ada tidak sebenarnya yang program yang di penggelontoran seperti itu survive sampai sekarang dan mereka bisa dibilang kata beranak pinak usahanya, ada tidak? Atau hanya sekadar formalitas sebenarnya? Kadang-kadang hanya formalitas loh. Kalau bicara formalitas, semangat dari perusahaan dalam ini PHI tidak seperti itu. Karena kita memang pure bagaimana masyarakat itu memang kita berdayakan, bisa mandiri dan punya ini penghasilan yang lebih. Di sekitar wilayah kerja organ Kumbring itu sendiri sudah banyak lah yang tadinya mereka hanya teknik bengkel biasa, buka bengkel motor, tapi sekarang sudah bisa berkembang. Ada ya? Ada. Banyak? Ya, banyak tuh enggak, yang jelas kan pasti ada, tergantung personnya juga, dalam arti kan punya semangat yang sama dengan kita. Pernah tidak sih apa yang digelontorkan oleh perusahaan itu ya bisa dikatakan salah sasaran? Misal, pernah tidak sih mengalami? Kalau salah sasaran sepertinya tidak juga. Tidak. Tapi terkadang ya di satu sisi memang perlu effort ataupun dari sisi masyarakat itu dalam arti menerima daripada program daripada perusahaan itu memang benar-benar sungguh-sungguh. Ya. Jangan ada berpikir orientasi, ini kan program dari perusahaan juga, berhasil nggak berhasil bukan. Ya, kadang-kadang gitu loh. Itu yang masalah yang terlalu kita hadapi, dan kita tidak punya hak untuk kapasitas intervensi di situ. Tapi bisa tidak menerkanya? Oh, ini kayaknya nih nggak cocok nih kalau kita kasih ke situ. Pernah tidak menerka? Jadi dalam kita konsep untuk memberikan program pemberdayaan masyarakat itu, sebelumnya kita kan ini ada social mapping. Kita melibatkan pihak ketiga, bisa dari Unsri, bisa dari UGM ataupun universitas-universitas lainnya. Mereka mapping nih, kira-kira daerah ini yang cocok masyarakatnya diberdayakan seperti apa, ekonomi kerakyatan. Dan sebenarnya pertanyaan dari Om Ewin ini bukan ranah saya lagi. Ya, tapi karena mungkin beliau familiar saya sebagai public relation. Iya, Selama ini selalu muncul khususnya di Kabupaten Oku, jadi selalu melekat kan seperti itu. Tapi ya dengan kondisi ini saya sebenarnya bukan ranahnya saya lagi untuk menjawab ini, tapi saya hanya memberikan ulasan sekilas sajalah. Kalaupun nanti ada yang memang perlu detail, mungkin pada saatnya kita akan sampaikan lebih lanjut ke yang kompeten dalam ini di struktur yang baru di regional 1 zona 4 khususnya, dan di situ mungkin bisa lebih detail dari Om Erwin mempertanyakan masalah public relationnya seperti apa, terus program-program pemberdayaan itu seperti apa. Oke. Kita jeda sejenak ya. Mas Gawang, tadi kita soal bicara humas, bicara soal job atau bidang pekerjaan yang Mas Gawang lakoni di Talisman. Nah sekarang, informasi yang saya dapat, ini tidak ada lagi nih bagian humas. Dan Mas Gawang sendiri sekarang kemana? Gitu. Kalau ngomong kemana, sebenarnya itu ada di mana-mana lah pasti. Jadi sebenarnya antara pekerjaan yang dahulu dengan yang sekarang itu tidak jauh beda, cuman lebih ke spesifik aja. Job desk seperti itu kan. Yang pekerjaan dulu saya berkomunikasi dengan stakeholder, dalam ini mulai dari unsur pemerintah, dengan media, dengan kepala desa, masyarakat, dengan aparatur pemerintah lainnya seperti itu. Nah, dengan yang bidang saya saat ini saya lakoni, semuanya sama. Saya berhubungan dengan
aparatur pemerintah mulai dari provinsi, kabupaten, sampai ke camat, sampai ke desa. Lingkupnya lebih luas. Lingkupnya lebih luas, tapi lebih ke spesifik dalam arti pekerjaan itu sendiri. Dalam arti pekerjaan yang saat ini boleh disebutnya apa nih, yang bidang apa nih? yang saya emban saat ini dalam arti kan dengan struktur organisasi Pertamina mulai dari April kemarin ada yang namanya divisi Land Matter and Formality. Land Matter and Formality. Formality. Sebenarnya divisi itu sudah lama. Sebenarnya divisi itu sudah lama, tapi dengan semangat struktur organisasi baru ini dari sisi Pertamina itu dalam arti kan perlu adanya penyegaran reorganisasi lah. Penyegaran yang tadinya mungkin di satu sisi pekerja ini di divisi yang humas sekian tahun mungkin dirasa sudah mumpuni, mungkin dipindah ke divisi lain seperti itu. Tapi yang masih ada korelasi yang terkait dengan komunikasi dengan stakeholder tadi. Masih ada? Ya masih ada. Kita kasih dulu. Artinya yang untuk yang job yang dulu yang dipegang oleh Mas Gawang di PHE tidak ada lagi? Secara struktur masih ada. Secara struktur masih ada, tapi person yang tadinya in charge di lapangan itu memang saya ataupun bersama dulu mungkin Om Ewin tahu Kang Dudi, tapi saat ini kondisi yang ada itu semuanya ditarik ke zona. Jadi personel tidak ada? Personil yang ada in charge di lapangan tidak ada, semua ditarik. Tapi struktur ada? Struktur ada. Oh. Gitu. Kekosongan ini dong, kekosongan personal berarti? Kalau bicara kosongan ya tidak juga, tapi dia lebih ini apa? Ya kalau kosong mau masukin lamaran Mas. Jadi gimana terus? Jadi secara struktur masih ada, cuman lebih struktur ini dalam arti kan tanggung jawabnya saat ini di zona 4 Prabu Muli yang mana dalam hal ini dibidangi ataupun digawangi oleh Ibu Tuti itu sendiri. Oke, kehumasan tadi ya? Kehumasan sama Komdep itu sendiri. Oke, artinya kalaupun ada mungkin kawan-kawan wartawan mau berhubungan dengan PHE ya ke Bu Tuti? Ya. Langsung situ ya? Langsung. Oke, sekarang kita spesifik ke Mas Gawang nih. Land Matter and Formality. Formality. Ya. Kalau boleh dibocorkan apa saja itu urusannya? Kalau istilah bicara land matter itu dalam arti kan yang lebih dominan kita itu seandainya di satu lokasi ataupun di satu lapangan Pertamina membutuhkan lahan baru untuk kegiatan sumur pengembangan ataupun sumur eksplorasi ataupun ada pembangunan yang diperlukan untuk perluasan seandainya blok station dan sebagainya, itu menjadi tupoksi saya untuk mulai dari proses administrasi, lobby, nego, pengadaan tanah itu sendiri. Karena kalau kita bicara masalah land matter and formality itu pengadaan tanah. Pengadaan tanah ini tidak terlepas juga dengan SOP yang ada. Seperti itu. Tidak semerta-merta seandainya PHI Ogan Kumbring butuh tanah 2 hektar untuk lokasi sumur eksplorasi atau pengembangan. Ujuk-ujuk kita langsung bebasin, nggak seperti itu juga. Tapi di sini ada SOP yang sangat jelas. Kita berpijak daripada SK 001-5 tahun 2020 dari SK Migas. Dari situ kita mulai proses awalnya. Jadi semua administrasi terpenuhi terlebih dahulu, baru kita berpijak untuk proses selanjutnya. Oke. Dari humas di PHE sampai di Land Matter and Formality ini dari sisi peningkatan karir itu sama atau ada bedanya? Atau hanya sekedar sebenarnya kalau dari ini sama lah, tapi tanggung jawab lebih besar dan lebih basah kali ya. Kalau bicara masalah basah kering itu kan normatif lah. Tapi yang pasti tanggung jawab kita lebih besar. Kenapa? Kalau kita bicara masalah pengadaan tanah itu kan berarti kan pengadaan tanah ini memang harus kita benar-benar detail, mengikuti daripada proses itu sendiri. Ya, tidak menutup kemungkinan dari pengadaan tanah itu tanah yang kita bebaskan di saat ini bisa bermasalah kemudian hari, entah setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Oke, itu artinya menyangkut kehati-hatian Mas Gawang dalam bekerja dong? Ya. Godaannya ada tidak sih Mas sebenarnya? Ya kalau godaan ya namanya di dalam kita berkomunikasi semuanya itu pasti ada lah godaan. Peluang untuk tanda kutip curang ada kan kali kan? Kalau peluang tanda kutip curang itu dengan kondisi ini sangat
kecil. Sangat kecil. Karena proses pengadaan tanah itu sangat jelas. Untuk kita melakukan pembayaran kepada pemilik juga istilah melalui transfer. Terus untuk menentukan harga daripada tanah itu sendiri bukan dari kita, tapi ada pihak ketiga yang independen, yang punya lisensi, yang ditunjuk, yaitu KJPP. KJPP itu kajian jasa penilai publik. Jadi mereka punya otorisasi, dalam arti memperhitungkan tanah masyarakat ini harga tanah berapa, seperti itu. Terus tanam tubuhnya itu apa di atas, seperti itu. Jadi kalau kemungkinan untuk Nakal. godaan dan nakal itu sangat kecil lah. Sempit lah ya. Sempit. ruangnya. Kenapa? Karena di kondisi saat ini kita tahu sendiri lah kan. Dalam arti semua masyarakat bisa mengakses daripada peraturan, Iya. bisa mengakses daripada semua media sosial. Jadi mereka juga sangat paham, sangat hati-hati juga. Begitu juga kami ataupun saya sebagai yang menjalani ini, ya bukan perlu hati-hati, memang hati-hati. Dan ngapain juga mau nakal? Nah, pertanyaan itu yang perlu. Kenapa Iya. juga harus nakal ya? Karena Sudah tercukupin kan? secara ini materi? ya, alhamdulillah untuk ini kita tercukupi. Kalau kita bicara masalah cukup atau tidak, tergantung pola hidup kita sih Oke. sebenarnya kan. Kan itu. Iya, iya. Kalau kita bicara pola hidup, berarti ya apapun yang kita dapat nggak bakal cukup. Tapi secara akademis ada hubungannya nggak sih Mas? Ya secara Kerjaan Mas Gawang dengan secara akademis ya ada hubungan lah. ada hubungan. Ada hubungan. Artinya tidak melulu orang kerja di Pertamina atau di Pertambangan itu harus lulusan dari teknik atau tambangan, tidak mesti ya. Tidak mesti, tapi Mas kan Gawang hukum ya? saya hukum, jadi tidak mesti harus sila pertambangan. Kalau memang dia masuk di dalam arti Pertamina atau di bidang pertambangan, dia mungkin lebih ke spesifik, mungkin lebih ke teknis. Oke. Kalaupun orang nanti bidang istilahnya kelistrikan, mesin, mungkin dia lebih ke listriknya nanti seperti itu. Nah, pekerjaan yang dilakoni kan kebanyakan bersentuhan dengan sosial kemasyarakatan kan? Iya. Artinya bersentuhan dengan orang langsung kan? Ya, Ada pengalaman yang menarik tidak sih sebenarnya selama bekerja di bidang ini? kalau pengalaman itu buat saya semua pekerjaan itu ini saya anggap suatu pengalaman, proses. Oke. Tapi dalam arti tidak menjadi beban buat saya itu mungkin kalau person yang lain menganggap begitu ada masalah masyarakatnya marah ataupun ditekan, diteror, mungkin dia merasa aduh masyarakatnya susah dan sebagainya. Tapi bagi saya bukan. Bagi Mas Gawang apa itu? Ya bagi saya ini suatu tantangan buat saya untuk mengapa sih mereka belum bisa nerima. Mungkin saya secara personal belum bisa memberikan pemahaman yang pas. Oke. Terus yang kedua, dan kita bekerja itu kan yang pasti kan punya SOP, punya landasan. Dan Ada rule-nya. ada rule-nya. Kita juga kan tidak bisa ujuk-ujuk di luar daripada koridor itu. Nah, mungkin dari sisi masyarakat yang berkeinginan itu harus mengikuti keinginan dia. Nah, sepanjang harus mengikuti keinginan dia, bagaimana dari keinginan dia tadi, terus dengan peraturan tadi kita sinkronkan. Seperti itu, biar klop. Oke. Itu. Dan itu terbukti ampuh ya selama ini? Ya, boleh dibilang perlu ekstra yang inilah. Iya. Karena ada kalanya juga kan tidak saklek kan, kadang-kadang harus menabrak aturan juga kan. Kalau Pernah tidak sih sebenarnya? kalau menabrak aturan itu Dalam artian tidak terlalu jauh lah. kalau untuk menabrak aturan itu tidak. Tapi di sisi lain memang butuh effort yang kesabaran yang kuat. Seperti itu kan. Karena kalau kita bicara masalah program Pertamina, berarti kita bicara masalah program negara. Kan itu. Ya. Nah, kalau kita bicara program negara, berarti setiap program negara itu tidak akan mungkin untuk menyulitkan ataupun mensasarakan masyarakat itu sendiri. Sudah pasti, cuman di sini perlu kesadaran bersama. Bukan cukup daripada masyarakat, bukan cukup kesadaran dari sisi istilah perusahaan, tapi semuanya. Karena kalau kita bicara masalah kegiatan industri migas ini tidak terlepas daripada aturan pemerintah. Itu kebanyakan berbenturan dengan apa sih sebetulnya? Apakah soal ganti rugi atau soal apa biasanya? Ya, itu tadi berbenturan keinginan masyarakat tadi, dalam arti kan masalah harga. Kita punya standar harga seandainya Rp1.000.
Tapi masyarakat minta 10.000 ya, nggak bakal ketemu. Oh. Nah, Kan itu. Itu ngakalinnya sebetulnya apa biasanya? Ini sebenarnya bukan ngakalin. Bukan akal-akalan. Bukan akal-akalan, tapi bagaimana kita mencari solusi yang terbaik. Nah, di sini peran daripada unsur pemerintah tadi. Mulai dari Pemda, mulai dari kecamatan, mulai dari Pak Kades ini loh. Dan Pertamina di sini ya kalau bicara masalah batasan budget, batasan uang, ya memang Pertamina banyak uang nama negara. Negara kan tidak punya batas. Iya. Tapi ya ada juga rule yang memang harus kita penuhi. Oke. Nah, ya artinya kan itu kan perannya Mas Gawang waktu Iya. itu kan. Iya. Dalam artian mensinkronkan ataupun menggolkan urusan itu. Ya, Nah, pengalaman tadi nih, kira-kira yang sampai sekarang tidak terlupakan, ini lucu lah, entah unik lah, ya entah sebenarnya aneh lah. unik, lucu, bercampur aduk lah bagi saya. Terkadang kita tertekan sebagai, tapi karena saya punya pemahaman sendiri, dalam arti saya itu setiap berkomunikasi, setiap berkoordinasi itu selalu berlandaskan dengan semangat kekeluargaan. Oke. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya dengan unsur-unsur terkait dalam hal ini pemerintah, mengedepankan unsur keluarga, di situ berarti kan tidak ada batas. Oke. Kalau saya saat ini mungkin bekerja di satu perusahaan namanya Pertamina, di situ punya batasan saya, pensiun, bisa keluar dan sebagainya. Tapi kalau kita kedepankan unsur istilah keluargaan tadi, berarti kan silaturahmi tidak terbatas. Di situ yang saya selalu lakukan. Jadi tidak ada batas, dalam arti kan saya berhubungan dengan si A hanya sebatas pekerjaan. Oke. Tapi kalau kita kedepankan berdasarkan dengan unsur kekeluargaan tadi, semangat itu kita bangun, ya mudah-mudahan. Mas Gawang kabarnya jebol pesantren. Apakah karena itu? Ya, salah satu itu karena kita dibesarkan dari pondok, Anak santri lah. anak santri lah. Anak santri nih. Jadi kalau kita bicara anak santri itu mungkin kalau dulu orang menilai anak pondok. Nah, apalah. itu ada nilai plus tidak ketika Mas Gawang terjun ke lapangan? Ada lah. Nilai Dalam arti spiritual. kita yang pertama kita di pondok itu bukan berarti menyampingkan istilahnya pendidikan lain, tidak. Tapi kita di pondok dalam arti kan yang pertama kita dibentuk untuk mandiri. Nah, Mandiri dalam arti kan ya mungkin kalau sekarang pondok sudah modern lah kan. Oke. Bisa nyuci itu pakai laundry sebagainya. Tapi di era yang saya itu dalam arti nyuci sendiri. Istilahnya apa? Semuanya lah. Kita dibentuk untuk mandiri. mandirian. Ya, bukan berarti istilahnya di luar pondok tidak bagus, bukan. Tergantung personnya juga. Dan survive. Ya, Jadi ada juga nilai plus untuk Ya. menambah ketika Mas Gawang terjun ke lapangan. ya, Dan yang job baru ini juga tidak jauh-jauh di lapangan juga ya, urusannya. ya. Oke. Apa sih yang Mas Gawang siapkan? Apakah mental atau apa sih sebenarnya? Mental perlu tidak sih sebenarnya? Kan menghadapi orang macam-macam nih. Iya. Ada yang agang-agangan, ada yang bisa pakai lobby. Ya, ya sebenarnya hampir sama lah karakter masyarakat kita, khususnya di Sumsel ini kan hampir sama. Intinya kalau kita bicara masalah karakter masyarakat Sumsel itu lebih utamakan itu keterbukaan. Terbukaan. Karena kalau kita membangun komunikasi keterbukaan sesulit apapun, insya Allah masalah itu bisa selesai lah. Ada tidak yang tidak selesai? Sejauh ini alhamdulillah selesai, meskipun dengan Gejolak-gejolak. gejolak, dengan target saya diberi target saya satu tahun, mungkin ya bisa lah molor sampai 2 bulan 3 bulan seperti itu. Wah, ada target juga menyelesaikan sesuatu. Ya jelas, karena kan di setiap program itu kan punya target waktu. Kalau tidak ada target, karena kalau begitu program itu jalan otomatis kan yang dihitung kan ini anggaran. Kalau di luar daripada target pasti anggaran bisa istilah dari anggaran 10.000 bisa jadi 15.000 atau 20.000 seperti itu. Membengkak lah ya. Ya. Oke nih, bicara kontribusi nih, sebelum kita bicara mungkin kiat-kiat atau motivasi dari Mas Gawang. Selama Mas Gawang di PHE, khususnya di organ komering ya, Ya. yang membawai Okula, apa sih yang pernah diberikan PHE ini kira-kira yang sepengetahuan Mas Gawang? Kontribusi baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. Ya, kalau kita bicara masalah kontribusi yang diberikan perusahaan kepada pemerintah, dalamnya sudah pastilah. Yang pertama itu PAD. PAD. Oke. Ya. Tapi untuk detailnya mungkin bisa ditanyalah kepada unsur pemerintah, namanya Pemkab Oku, berapa sih PAD Oku
dari sumbangan industri migas, khususnya dari POK. Itu bisa terjawab lah, Oke. gitu kan. Terus dari sisi sosial, apa sih kontribusi PHI Ogan Komering terkait dengan masyarakat di sekitar? Ya, kalau saya secara langsung, wah banyak dan sebagainya, itu terlalu berlebihan kan berita. Tapi paling tidak bisa dirasakan masyarakat sekitar. Cuman kalau kita bicara masalah puas atau tidak puas, pasti. Dan PHI bukan lembaga pemuas. Iya, itu kan. Karena kalau kita bicara masalah kepuasan, bukan ranahnya kita untuk Memuaskan orang. memuaskan orang kan seperti itu kan. Itu. Ada kepengen jadi lembaga pemuas, Mas? Oke, Mas. Kira-kira nih, Mas, kepada kaum muda, kaum milenial, kan Mas Gawang kan ya basicnya pesantren, terus juga kuliahnya di umum di hukum dan bisa ke tambang. Itu apa sih rahasianya, mungkin bisa dibocorkan? Ya sebenarnya tidak ada rahasia sih. Yang pasti saya itu setiap kali bekerja itu apapun yang saya lakoni, saya selalu pekerjaan itu saya anggap sebagai pengalaman hidup. Jadi dengan adanya pengalaman hidup seperti itu, kita menekut pekerjaan itu memang sungguh-sungguh. Dan saya melakukan pekerjaan bukan bicara apa hasilnya, tidak. Oke. Tapi lebih, ya pokoknya selagi diberi tanggung jawab, saya bekerja itu. Masalah hasil nanti proses yang mengikuti itu. Terkadang orang itu kan berpikirnya, kamu mau nggak kerja di sini? Apa kontribusi? Yang saya dapat. Apa yang saya dapat? Kan seperti itu. Iya. Nah, tapi dengan kita sungguh-sungguh tadi, ya pasti jalan itu memang ada lah. Dan hasil mengiringi. Nah, hasilnya mengiring dan pasti setiap insan daripada makhluk Ya. punya kesempatan untuk berbuat lebih lah, apapun bidangnya itu. Apalagi kayak Om Ewin, bidang media, wartawan, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa harus apa yang saya dapat dulu, pastilah nanti tidak terasa itu. Siap. Contohnya salah satu sekarangnya sebagai ketua PWI, Wah. yang umur masih belia tapi bisa membawai wartawan Masih belia. se-Kabupaten Oku. Masih belia. Itu kan? Terima kasih, Karena Mas Gawang, disebut masih belia. kalau kita bicara PWI, kalau nggak salah PWI itu salah satu organisasi yang tertua di Republik. Iya. Kan itu sangat diuntungkan loh. Sangat diuntungkan dengan ya boleh dibilang mungkin masih banyak yang senior kan. Tapi dengan adanya mandat yang diberikan ya dilakoni, dijalani dengan tanggung jawab oleh perkara Dapat apa di sana? tidak sesuai dengan keinginan daripada teman-teman, ya itu bukan kapasitas kita. Oke, terima kasih nasihatnya, Mas Gawang. Tapi paling tidak kita sudah berbuat lah. Iya, benar. Itu. Ya, yang jelas ya kan tanpa support dari Mas Gawang juga sulit juga berbuat. Oke, Mas Gawang. Mungkin itu tadi kalimat-kalimat bijak tadi memang dari pesantren dulu ya? Ya sebenarnya kan kalimat-kalimat ataupun motivasi itu tidak semuanya didapat dari istilahnya pondok. Tapi karena kita selalu berkomunikasi dengan semua pihak, Ya. selalu membuka diri dan arti kan ya. Jadi saya punya prinsip, saya tidak menilai orang itu siapa yang bicara, tidak. Oke. Siapapun yang bicara, entah dari golongan apa, entah dari ekonomi apa, sepanjang apa yang disampaikan itu membawa kebaikan, ya itu buat saya. Ini kan maguzon. Unsur makola, wala tanzur makola. Lah ya kan, orang itu kan melihat siapa yang ngomong itu? Oh si A itu apa? Oh ada salah, ada ini. Oh, setuju. Itu kan walaupun dia yang ngomongnya bandit, kalau bagus ambil. Walaupun dia hanya sebatas, maaf, bukan kita menyampingkan profesi orang, entah istilahnya pemulung dan sebagainya, entah istilahnya peminta-minta. Kalau memang menurut kita ini, oh ini bagus untuk semangat kita, ya apa salahnya? Oke. Hanya momen, hanya waktu saja kan yang belum mereka dapat, kan seperti itu. Dan mungkin juga dari orang-orang tersebut mungkin mereka punya kesempatan, tapi begitu diberi kesempatan mereka lalai. Oke, benar-benar. Benar cukup Mas ya? Yes. Sudah terlalu panjang kita obrolan kita. Ini tausiah dari Al Mukarram Al Ustadz Mas Gawang Madli ini luar biasa ini. Jadi walaupun kerja di dunia perminyakan, tapi nilai-nilai religiusnya masih ada. Ya alhamdulillah lah, mungkin dari didikan pesantren kemarin Mas ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nih pergesahan kami pada malam hari ini di Kota Nanas ada nilai-nilai positifnya. Jikapun ada hal-hal yang negatif ya jangan diambil seperti kata Mas Gawang tadi.
unsur makola walatan surman kola. Lihatlah apa yang dikatakannya Ya. dan jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ya. Oke, kami akhiri pergesahan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitam nggak kak? Mukul gue. Oi, gejlong ya. Glowing ya istilahnya.